Bukit Tinggi memang kota yang luar biasa, Iya. ya. Dia kota sejarah juga Ya, di kita situ. punya Istana Bung Hatta Istana dulu Bung Bukit Tinggi. Hatta, ya kemudian juga kota wisata, pemandangannya indah, dan kota pendidikan juga. Dan jangan lupa Betul. juga kulinernya mantap-mantap, Ya. gitu kan. Nasi kapau, gitu. Walaupun nasi kapau itu sebenarnya kan Bukit Tinggi coret, Oh, Bukit Tinggi coret ya? tapi jualnya di Bukit Oh, Tinggi, jual Bukit Tinggi ya? lakunya di Bukit Tinggi. Iya, belum lagi wisata makanan ringan Ya, kayak apa betul. Sanjay kan gitu kan. Anjay. Jadi luar biasa Bukit Tinggi ini. Bukit Tinggi dikuatkan oleh UMKM, mulai UMKM. dari ultra mikro, mikro. Jadi UMKM hari ini justru pemerintah cukup memperhatikan sampai ke ultra mikro. Perempuan-perempuan Minang yang jadi tokoh sejarah banyak. Oh, iya, iya. Sekolah Poluan itu pertama kali ada Di Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salam pada Rasulullah Muhammad SAW. Kita mulai membaca basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dunsana Podcast, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua berada dalam kondisi sehat dan berbahagia dan selalu beruntung setiap harinya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur dan bersalawat pada Rasulullah SAW. Baik, Dunsana, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, ya, dan mungkin sudah tidak asing lagi, terutama buat masyarakat kota Bukit Tinggi, kota wisata yang indah. Dan beliau adalah tokoh wanita PKS, pernah menjadi anggota DPRD Kota Padang, ya, dan sekarang menjadi istri dari Wakil Wali Kota Bukit Tinggi. Kita sambut dengan meriah Ibu Eva. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di sana kita biasanya panggilnya Uni Eva, cuman karena sudah zaman sudah berubah dan memang sepantasnya kita panggilnya Ibu sekarang ya. Siap. Baik, mungkin silakan Ibu Eva sapa-sapa pemirsa Dunsana Podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dunsana Podcast DPW PKS. Alhamdulillah hari ini bersama-sama dengan moderator Aswirman yang luar biasa, yang sebenarnya adik-adik juga nih ya. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam berkahnya. Amin rabbil alamin. Amin, insyaallah. Baik, Dunsana, jangan lupa ikuti terus podcast ini dan jangan lupa juga berikan 5 komentar terbaik ya. Maka 5 komentar terbaik ini akan diberikan hadiah oleh narasumber kita hari ini. Siap. Ya, langsung dari Ibu Wakil Wali Kota gitu. Baik, Uni Eva ini atau Bu Eva ini, kita pemilihannya dari dulu panggilnya Uni kayak gitu ya. Sekarang memang sudah menjadi tokoh publik lah kan, sebagai istri dari Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ustadz Marfendi. Ya, kita doakan ya Uni Eva dan Ustadz Marfendi sehat selalu dan sukses menjalankan amanah ya sebagai Wakil Wali Kota. Amin. Amin. Tapi kemudian di 2024 ini ya Ibu Eva ya akan maju sebagai caleg ya, perempuan dari PKS mewakili Bukit Tinggi dan Agam. Iya. Dapil Sumbar 3. Sumbar 3, Dapil Sumbar 3. Tapi tidak ada nama Bu Eva di situ ya. Enggak ada. Ya, boleh Uni cerita dulu sedikit nih bagaimana proses Uni jadi caleg nih sekarang gimana nih? Nomor berapa gitu kan? Ya. Ya, berawal dari sebenarnya mungkin karena pengalaman ya. Dulu pernah di DPRD kota. Iya, iya. Sebagai suara yang cukup tinggi. Waktu itu dapilnya Koto Tangan Nanggalo. Pertama kali partai kita menjadi Partai Keadilan Sejahtera waktu itu. Iya. Karena sebelumnya kan Partai Keadilan. Iya, betul. Jadi mungkin berbagai pertimbangan lah ya. Bahwa sangat dibutuhkan caleg. Kita bercerita tentang perempuan di kuota 30%. Iya, afirmasi. Iya. Walaupun sudah di
diundangkan oleh perundang-undangan bahwa caleg perempuan ini kan harus 30%. Betul. Coba lah kurang dari 30%. Iya. Rontok nanti yang lainnya kan. Yang bapak-bapak bisa rontok. Sudah terbukti Tapi sekarang. PKS kan berpikir kalaupun ada caleg perempuan ini tentu yang punya peluang untuk bisa bersaing dengan caleg yang laki-laki. Karena kenyataannya ibu-ibu tidak memilih ibu-ibu. Perempuan tidak memilih perempuan. Ketika saya tanya ibu-ibu, kenapa perempuan ini tidak ada yang menjadi anggota dewan, hanya sampai ke sebatas caleg? Ibu-ibu milih ibu-ibu nggak kemarin? Oh enggak. Nah jadi PKS berpikir caleg perempuan ini diprioritaskan adalah caleg-caleg yang punya peluang untuk mampu bersaing, dan dengan harapan tentunya akan ada utusan dari caleg ini kemudian menjadi aleg dari kaum perempuan. Jadi sebenarnya walaupun di DPW PKS sampai hari ini yang terpilih dari caleg itu menjadi aleg yang perempuan ini belum ada. Bukan berarti PKS tidak memprioritaskan. Tapi memang di kontestasinya akhirnya banyak yang kalah kan gitu, banyak yang tidak mampu belum duduk seperti itu. Pertama diminta kan kita cukup berpikir juga nih Pak Ir, karena bebannya berat. Ya, jadi caleg itu bukan hanya siap untuk duduk, tapi siap untuk tidak jadi kan itu. Dan siap juga untuk berjuang all out. Tapi setelah berbagai pertimbangan, akhirnya kita sepakat untuk menjalani amanah yang diberikan oleh PKS. Baik, tepuk tangan dulu untuk Bu Eva. Begitu. Jadi sekarang Ibu Eva sebagai istri wakil wali kota juga, ya kan, mendampingi Ustadz Marfendi, ya, kemudian sekarang caleg untuk PKS mewakili untuk provinsi ya. Nah, dan sejarahnya belum ada ibu-ibu atau tokoh politik wanita dari PKS yang terpilih duduk sebagai DPRD provinsi. Betul. Dan kita berharap ini sejarah itu akan tercipta. Amin. Sejarah tercipta yang duduk sebagai anggota DPRD provinsi mewakili ibu-ibu atau politisi perempuan dari PKS adalah Ibu Eva. Amin. Tapi ada masa nama kadang-kadang kan kita di masyarakat ini namanya kenali Uni Eva atau betul. Nama yang lebih populernya Bu Eva gimana sebenarnya? Nama itu kan orang banyak manggilnya Bu Eva. Eva itu kan berada di tengah-tengah kalimat nama. Nah, ini pengalaman yang lucu ketika periode 2009 dari kota kemudian dicalonkan ke provinsi. Jadi karena masyarakat sudah familiar dengan nama Bu Eva, ketika dicarinya di kertas suara tidak ketemu Bu Eva. Bu, nomor sekian itu bukan Bu Eva tapi Bu Nurna. Jadi mulai sekarang kita mulai memfamiliarkan dengan Ibu Nurna Eva Karmila. Nurna Eva Karmila. Jadi Dunsana Podcast catat ini ya. Memang Ibu Eva identiknya dengan Bu Eva, Uni Eva ya. Tapi nama ya di kertas suara itu nanti bukan Eva tapi Nurna Eva. Evanya ada ya, tapi di kata kedua ya. Jadi Nurna Eva Karmila. Nomor berapa? Nomor 1. Oh, nomor 1. Mantap. Ini caleg jadi nih. Amin. Mungkin juga saya mau sedikit bercerita tentang Kota Bukit Tinggi. Karena mewakili Kota Bukit Tinggi boleh dong ya promosi. Bukit Tinggi itu kan kota kecil. Betul. Kecil dengan sekian banyak beban atau bobot sejarah. Bobot sejarahnya. Bukit Tinggi itu dengan 25 km. Efektifnya 18 km karena ada ngarai yang pada dasarnya tidak boleh dihuni, atau kalaupun membangun dekat sekeliling ngarai itu tidak keluar IMB-nya. 25 meter persegi ya? 25 km. Kalau Padang kan 700-an, 800-an. Ini 25 kilo. Jadi untuk mengelilingi Kota Bukit Tinggi nggak habis waktu 1 jam. Tapi tingkat
kepadatannya itu di Sumatera ini nomor 2 setelah nomor 3 di Indonesia kalau nggak salah, karena per kilo itu sekitar 7.000. Kepadatannya ya? Ya, tingkat kepadatan, karena sekarang Bukit Tinggi itu penduduknya lebih 100.000. 100.000? Ya, lebih 120 ribuan. Nah, jadi kami tentunya bangga dengan Kota Bukit Tinggi, dengan segala macam sejarahnya. Bayangin Dunsana di Bukit Tinggi itu kita kenal ada Benteng Fordekok. Walaupun Belanda masuknya dari perairan Padang mungkin, tapi dia membuat benteng itu di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi. Fordekok. Kemudian Jepang juga begitu. Dia membuat pertahanannya lubang Jepang itu di Bukit Tinggi. Yang sampai sekarang masih utuh, dan kita nggak tahu dengan pola seperti apa orang Jepang itu membuat lubang Jepang yang udah sekian puluh tahun masih kokoh berdirinya. Dan Bukit Tinggi itu kota perlintasan, kota wisata. Semuanya ada di situ. Bahkan di Bukit Tinggi ada namanya SMA 2, sekarang menjadi SMA Heritage. Itu dulu namanya Sekolah Rajo. Bahkan Minangkabawi yang di Minangkabawi, yang di Imam Masjid Mekah itu lulusan dari Sekolah Rajo. SMA 2. SMA 2. Sekarang dari SMA Heritage, namanya SMA Heritage. Hari ini ukuran orang ke Sumatera Barat belum sempurna kalau belum ke Bukit Tinggi. Betul. Nah, namun kalau kita lihat hari ini kondisi masyarakat, karena Bukit Tinggi ini kota wisata, kota perdagangan, memang terasa kondisi hari ini pertumbuhan UKM-nya bagus. Namun tingkat daya beli masyarakat jauh menurun. Daya beli yang turun ya. Nah, itulah yang jadi PR, dan saya juga bicara sebagai istri wali kota sangat prihatin. Sangat prihatin karena begitu banyaknya pedagang kita yang mengeluh. Bahkan bukan hanya pedagang kaki lima, pedagang di pasar atas yang sudah dibangun demikian bagusnya, tapi bahkan 2 minggu bisa nggak jual beli. Sampai distributor yang ada di pasar pasar Aur Kuning yang dulu terkenal bukan hanya untuk Sumatera Barat, tapi Aur Kuning ini menjadi tempat berbelanja bagi pedagang-pedagang yang ada di Sumatera. Hari ini udah memang menyeluruh. Itulah kondisinya. Dan di Bukit Tinggi kita tetap masih ada pertanian. Nah, jadi kita tetap ada kota pertanian, ada di beberapa kelurahan yang hari ini dijadikan program pemerintah provinsi sebagai wisata agro ya, persawahan. Itu ada Kubu Tanjung, Ladang Cakir gitu. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa nanti memberikan solusi kepada masyarakat Bukit Tinggi agar sebenarnya keseluruhan kondisi hari ini memang sedang tidak baik-baik saja. Baik. Bukit Tinggi memang kota yang luar biasa, ya. Dia kota sejarah juga di situ. Kita punya Istana Bung Hatta. Ya, kemudian juga kota wisata, pemandangannya indah, dan kota pendidikan juga. Dan jangan lupa juga kulinernya mantap-mantap, gitu kan. Nasi kapau. Walaupun nasi kapau itu sebenarnya kan Bukit Tinggi coret. Bukit Tinggi coret ya. Tapi jualnya di Bukit Tinggi. Jual Bukit Tinggi. Lakunya di Bukit Tinggi. Belum lagi wisata makanan ringan kayak sanjay kan gitu kan. Jadi luar biasa Bukit Tinggi ini. Dan kalau di akhir pekan menjadi tujuan wisata paling utama untuk daerah provinsi penyangga juga, Riau, kan gitu kan. Riau, Medan, Jambi. Malah kalau tahun baru hampir tidak ada penginapan yang bisa penuh gitu. Itu luar biasa Bukit Tinggi. Asal hari Sabtu kalau kita ke Bukit Tinggi tanpa membooking hotel terlebih dahulu, ya repot.
Iya. repot. Malah memang dia jadi salah satu pusat perdagangan. Kalau pedagang-pedagang dari dari Tanah Abang biasanya buka cabang juga di Bukit Tinggi kan? Betul. Atau pedagang Bukit Tinggi buka cabang di Iya. Tanah Abang. Iya. Walaupun hari ini Tanah Abang ikut-ikut sepi kan? Iya. Jadi menarik. Artinya Bukit Tinggi ini potensi banyak dan Ya. secara ekonomi mungkin agak di atas kabupaten-kabupaten lain di apa? Betul. Karena kabupaten kayak Padang Pariaman, Pesisir, yang lain Padang aja masuk kategori miskinnya tinggi, angka kemiskinannya. Kalau Bukit Tinggi gimana? Mungkin dari sisi ekonomi agak kuat ya, karena Iya, betul. masyarakatnya kayaknya wirausahanya hebat gitu, UMKM-nya maju gitu. Gimana Bu? Kalau hari ini Bukit Tinggi nomor 2 kalau nggak salah ya. Pendapatan tertinggi, tertinggi. Memang Bukit Tinggi dikuatkan oleh UMKM. Mulai dari ultra mikro, mikro. Jadi UMKM hari ini justru pemerintah cukup memperhatikan sampai ke ultra mikro. Jadi di bawah mikro ada ultra mikro, dan itu juga kita support, dan saya selaku ketua gabungan organisasi wanita Bukit Tinggi juga kita punya program memfasilitasi kawan-kawan di UMKM, termasuk memfasilitasi untuk halalnya, karena kan begitu banyak UMKM kita bergerak di bidang kuliner. Dan hari ini yang paling laku itu memang kuliner. Jadi kalau ke Bukit Tinggi dan pedagang kita yang paling dikunjungin orang itu kuliner. Nah, bagi UMKM mikro atau ultra mikro itu sangat tidak mau repot dengan halal. Jadi kita yang harus memberikan fasilitas, diundang, dibuatkan NIB-nya, kemudian kita buatkan halalnya. Daftar 150, nanti yang benar-benar ngurus halal 80. Yang lainnya udah mundur teratur. Padahal sudah dibantu, sudah gratis. Cuman terkadang UMKM kita suka tidak mau repot. Ngurus misalnya kan kalau untuk halal harus ngisi WhatsApp ngirim data, garamnya apa, gulanya merek apa kan gitu. Nah, akhirnya itulah, tapi masih kita support karena nanti 2024 kan batasnya semua kuliner harus pakai label halal. Dan ini menarik ini cerita tentang UMKM ini sudah beberapa kali ya kan, dari beberapa tokoh wanita kita ya kan. Berartinya memang ada keseriusan dari PKS sendiri untuk membantu UMKM ya kan, untuk di-upgrade ya. Usahanya tuh memiliki izin segala macam gitu kan. PIRT-nya, izin kesehatan, kemudian halal gitu kan. Berarti Bu Eva sudah melakukan hal itu gitu. Itu melalui lembaga atau personal atau gimana? Kita melalui organisasi, kebetulan saya kan ketua Sri Kandi Kreatif Indonesia Sumatera Barat. Sri Kandi Kreatif Indonesia Sumatera Barat. Mantap. Di Bukit Tinggi ketua Himpunan Pengusaha Mikro Kecil HIPMIKindo Bukit Tinggi. Jadi lewat Persikindo inilah kita mengumpulkan, menawarkan para pelaku UMKM kuliner yang belum memiliki halal, maka kita bantu. Ternyata bukan halal aja UMKM kita nggak punya, NIB juga nggak punya. Jadi kita harus diurus dari NIB dulu, karena NIB nggak bisa ngurus halal kalau nggak ada NIB. Nah itu jadi walaupun Bukit Tinggi yang dominan, sebenarnya sampai ke Agam sana banyak yang belum terjamah hal yang seperti itu. Nah itu mudah-mudahan. Kenapa ini kita prioritaskan? Karena kenyataannya kan ekonomi kita bertahan kan dengan mereka ini bertahan. Betul. Mereka bertahan. Nah itulah kita semangatkan hari ini agar mereka mampu bertahan, dan kenyataannya keberadaan UMKM ini kan banyaknya kaum perempuan. Iya betul. Dan keberadaan mereka di keluarga pun memang sangat dibutuhkan. Iya. Sangat membantu kehidupan kesejahteraan keluarga masing-masing. Jadi kita support. Jadi hampir sama kayaknya, bahwasanya wanita-wanita Minang ini adalah pekerja. Betul. Ya, hampir banyak home industry, usaha begitu yang
yang aktif itu ibu-ibu kan gitu kan. Betul. Jadi penumpang keluarga ini sebenarnya banyak ibu-ibu kan. Tidak hanya di Bukit Tinggi, emang ada mereknya juga. Betul. Apa Sanjay Uni Eva, Sanjay Uni Eli, Sanjay merek ibu Sanjay Nita. ya. Ya betul. Ya, ini luar biasa sebenarnya. Jadi wanita-wanita Minang ini adalah pekerja keras juga sebenarnya. Betul. Jadi dan kreatif. Tapi ini berarti dan perempuan-perempuan Minang yang jadi tokoh sejarah banyak. Oh iya. Ada Rama El Yunusia, ada Siti Manggopo, ada Rasuna Said yang di Jakarta jadi jalan ini kan, jalan protokol. Ada banyak. Kalau di Bukit Tinggi ada Tugu Polwan itu? Ya, itu karena pertama kali sekolah Polwan itu. Oh, sekolah Polwan ya? Ada di Bukit Tinggi? Di Bukit Tinggi. Bukan Polwan yang pertama orang Bukit Tinggi. Sekolah Polwan itu pertama kali ada di Bukit Tinggi. Baik, Nusana, ini menarik cerita Bukit Tinggi. Ini baru hari ini cerita Bukit Tinggi ini. Sebelumnya mungkin ada caleg juga dari Agam, tapi lebih banyak cerita ke Agamnya. Baik, tapi Bukit Tinggi sebagai orang sudah kenal dengan Bukit Tinggi semua, ya kan? Tidak ada yang tidak kenal Bukit Tinggi. Sabang sampai Merauke sudah kenal dengan Bukit Tinggi. Tapi di tengah masyarakatnya yang memang sudah bagus secara ekonomi, kota juga menarik, banyak sejarah di situ, banyak objek wisata, tapi pasti ada hal-hal yang perlu kita upgrade juga di sana. Betul. Terutama tadi di UMKM, karena mungkin banyak pedagang-pedagang kekete di tepi jalan itu merasa tidak perlu kan gitu kan, dengan ngurus-ngurus inilah, repot lah, segala macam lah kan gitu kan. Tapi ini ya sudah dibuktikan ternyata tokoh PKS itu berpihak kepada UMKM. Sudah berapa orang ternyata salah satunya Bu Eva juga berpihak kepada pengembang UMKM. Betul. Yeah. Nah, untuk pengembangan UMKM, perlindungan keamanan itu juga kita coba bantu karena beberapa bidang pekerjaan sudah dibantu oleh pemerintah, tapi ada beberapa UMKM bidang pekerjaan yang tidak dibantu lewat perlindungan BPJS tenaga kerja. Nah, itu jadi perhatian juga karena pedagang-pedagang mikro kecil itu, pedagang pengusaha-pengusaha Gojek dan lainnya itu juga termasuk UMKM sebenarnya. Nah, itu kita coba lindungi juga mereka. Nah, mudah-mudahan lah saya kan tagline-nya itu melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Jadi memang suka turun ke masyarakat dan mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat. Selain sebagai istri wakil wali kota yang memang kerjanya harus melayani, ya. Begitu juga maupun sebagai caleg, dan itu hari ini memang butuh hati, butuh sepenuh hati untuk memperhatikan kondisi masyarakat. Walaupun Bukit Tinggi dengan kotanya yang lebih baik lah mungkin pertumbuhan ekonomi dari yang lain-lain dikarenakan itu kota wisata, tapi yang menjerit banyak, banyak, dan itu juga harus kita carikan solusi. Hari ini kan secara APBD kan jauh turun, semenjak COVID itu jauh turun. Otomatis pembangunan secara fisik itu memang tidak lagi boleh dihitung jari deh. Betul. Di Bukit Tinggi. Itu berpengaruh terhadap putaran ekonomi, karena ketika ada pembangunan, ada pekerjaan, ada jual beli, akhirnya ada gairah ekonomi kan. Nah, ini karena kondisi memang APBD itu jauh turun, dan juga selain COVID kemudian nyusul mungkin untuk IKN kan, dipotong-potong karena Pak Presiden lagi membangun ibu kota negara kan. Nah, memang berdampak terhadap pembangunan kota, dan disitulah banyak akhirnya pedagang-pedagang kita yang menjerit, dan itu juga harus dicarikan solusinya yang win-win. PKL menjadi banyak, kemudian akhirnya pengusaha kita yang biasanya IKM, dia berindustri, kemudian menempatkan produknya di market-market yang ada, akhirnya dia ikut jualan, bersaing dengan tempat dia menitipkan barangnya. Nah, hari ini terjadi seperti itu, sehingga orang yang punya kadai, yang membayar pajak, tidak jual beli, karena di depannya ada orang jualan yang industri tadi berjualan langsung. Bahkan ada yang mengeluhkan dengan harga yang sama dia masukkan
ke market-market yang dia titipkan kan. Yang tadinya produksi, sekarang jualan juga Jualan gitu. juga langsung gitu. Iya, Karena iya, iya. kan kita kreatif. Iya, betul, Jadi betul. menjapik bola namanya kan. Hmm. Jadi nunggu di ini nggak jual beli akhirnya ikut. Nah, Hmm. itu kan harus dicarikan win-win solutionnya. Harus Iya, iya, dicarikan iya. itulah tugas pemerintah ya Hmm. untuk menyiapkan bagaimana semua industri ini bisa berjalan dan tanpa mengurangi penjualan yang lainnya. Iya, iya, iya. Nah, itu memang kondisi. Jadi kalau Bukit Tinggi itu banyak sekali PKL, Hmm. banyak sekali PKL. Dan kita nggak bisa juga mengatakan PKL ini apa namanya itu hal yang harus dihapuskan. Hmm. Ya, kenapa PKL inilah berawal dari PKL inilah kemudian dia menjadi usaha, menjadi besar kan ini cikal bakal. Hmm. Cikal bakal untuk menjadi pengusaha. Inilah Betul. PKL. Tinggal kita harusnya memfasilitasi. Nah, inilah PR yang sedang bereskan, yang sedang dicoba mencarikan win-winnya. Ya, walaupun hari ini mungkin artinya tidak semua pihak terpuaskan. Ya, kan? Susah lah cari harus semua pihak terpuaskan kan susah. Iya. Tapi Baik. mudah-mudahan lah. Jadi ada hal yang mungkin menarik kita bahas juga karena berarti sektor Bukit Tinggi ini kan perdagangan dan pariwisata sebenarnya kan. Betul. Dari pariwisata ada juga turunan kepada merchandise-nya, souvenir segala macam. Tapi intinya ada perdagangan di situ. Betul. Ada fenomena di beberapa sentra perdagangan masyarakat di level bawah yang juga pernah kita bahas. Salah satu hal yang menjadi kenapa ekonomi tidak bangkit itu, ya kan, adalah menjamurnya tengkulak di tengah-tengah pedagang kita. Nah, kalau kita kemarin bahas-bahas itu tidak. Kalau Bukit Tinggi yang dengan kota jasa perdagangan saja sudah kemungkinan mengalami sedikit penurunan, mungkin ada efek lain. Tetapi di daerah pasar-pasar sentral di mana-mana itu rata-rata pedagang-pedagang itu menggantungkan nasibnya kepada tengkulak dengan nominal pembayaran dari pinjamannya itu yang dipinjam 4 kembalinya 6. Jadi namanya Bank 46 juga. Iya, Bank 46. Dan kadang-kadang ada style gaya hidup dari masyarakat kita ini konsumtif. Misalnya dia cuma jualan lontong atau jualan kalau di Bukit Tinggi itu apa namanya yang pakai dari sapi, susu sapi itu, susu kabau tuh kasih es ampiang dadia. Itu luar biasa. Ampiang dadia. Misal nih kan untuk jual ampiang dadia cuma butuh modal 2 juta. Tapi ke tengkulaknya diminjam 5 juta. Betul. Sehingga apa yang terjadi? Pendapatannya mungkin dia dapat 500.000, tapi tiap hari dia harus bayar separuh dari pendapatannya untuk bayar hutang. Betul. Nah, ada nggak menurut Uni ya fenomena yang sama terjadi di Bukit Tinggi sehingga persoalan menurunnya ekonomi ini tidak hanya karena faktor eksternal, tapi ada juga karena perilaku meminjam kita, pedagang-pedagang tadi yang sudah termakan sama tengkulak. Akibatnya, apakah ini menjadi fenomena ekonomi kita nggak baik, nggak bangkit itu? Betul. Nah, itu gimana menurut Uni? Jadi itulah alasan latarnya di Bukit Tinggi itu ada program namanya Tabungan Usman. Oh iya, saya pernah tahu. Tabungan Usman ya. Tabungan Usman itu prioritasnya teman-teman kita, masyarakat kita yang terlilit dengan tengkulak. Iya. Nah, itu boleh kita fasilitasi meminjam di Tabungan Usman dengan BPL Syariah ya. BPL Syariah. Jadi dividennya dibayarkan oleh APBD. Nah, itu setahun berjalan, ini tahun kedua. Nah, itu cukup banyak UMKM kita yang difasilitasi. Tapi budaya itu tadi, ya, budaya itu gampang meminjam. Dan masyarakat kita asal kekurangan uang pikirin kemana minjam, bukan pikirin kemana minjam kan. Nah, itu memang PR yang harus kita selesaikan, yang harus mulai kita berikan
edukasi pada masyarakat bahwa terkadang mereka meminjam itu seperti tadi, kebutuhan untuk modal tuh hanya 2 juta. Tapi peluang bisa minjem 5 juta. Akhirnya jangankan keuntungan. Jangankan untuk makan, untuk bayar bunga dari tengkulak itu aja udah. Jadi saya udah berapa kali ditanya masyarakat, Umi bantu saya Umi, saya membayar bunga itu 500.000 seminggu sebulan ya, seminggu sebulan, sementara hutangnya 5 juta, dia bayar 500.000 itu tanpa mengurangi pokok hutang. 500.000 bunganya, tanpa mengurangi pokok hutang. Jadi itu memang kejadian dan itulah. Tapi saya tertarik di satu daerah karena dapil saya kan Bukit Tinggi dan Agam. Namanya di Arokendikir. Itu pemuda itu sepakat di Arokendikir itu di belakang RSUD Bukit Tinggi. Nah, jadi Bukit Tinggi coret ya. Jadi mereka sepakat membuat kesepakatan di jorongnya. Apapun transaksi itu tidak boleh di dalam jorong. Kalau mau memungut silakan di luar, mau transaksi di luar, karena satu orang itu bisa punya 2 sampai 3 tempat meminjam. Nah, jadi nanti datang ini debt collector ini dilari ke sini, nanti ke sini datang ke sini. Ayo tiap hari debt collector berganti-ganti datang. Itu hampir cukup banyak lah masyarakat menurut saya. Ini mereka sepakat untuk melakukan itu agar kapok, jadi tidak mudah-mudah cepat untuk melakukan peminjaman, dan bank itu juga kapok karena ternyata memintanya susah gitu. Nah ini apalagi kalau tengkulak kan, itu luar biasa. Jadi berarti ini sama kasusnya di beberapa daerah yang lain gitu kan? Betul. Pertanyaannya, mungkinkah ini menjadi sebab sebenarnya berkahnya kita nggak dapat berkahnya lagi kayak gitu? Itu makanya law anak ahlul Qur'an amanu wattaqwa, seandainya satu negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan buka pintu berkah. Nah itu sebabnya Pak Wakil Wali Kota dia sering memberikan ceramah, setiap memberi sambutan selalu mengingatkan bahwa walaupun tidak ada dinas yang bertanggung jawab terhadap keimanan masyarakat tapi ya kita berharap banyak yang mengambil peran untuk, karena satu-satunya itu berkah itu tadi harus kita ambil. Mungkin sedikit saya bercerita tentang apa yang dialami selama terjun menjadi caleg ya. Ini waktu kita tidak banyak lagi. Jadi saya ke para petani. Sekarang petani itu menjerit. Ya, petani sawah apalagi, padahal pertanian ini di luar negeri kan luar biasa. Betul. Sejahtera. Di kita petani itu pekerjaan yang batahani. Bisa pertanian sawah hari ini ya dengan hama yang paling banyak hamanya sekarang kan tikus. Bisa 3 kali panen, bibit aja nggak kembali. Gitu. Pupuk mahal. Terus saya pergi ke Maninjau, saya pikir petani keramba ini aman-aman saja, karena banyaknya yang mati keracunan. Tapi kok tenang-tenang aja. Ternyata apa kata mereka, Ibu kami ini kalau nggak ada iman Bu udah galak-galak sih di jalan. Ternyata ketika mereka panen, mereka bayarkan ini, ternyata nggak banyak selisihnya. Belum lagi mereka menjual, misalnya mereka nganterin ke Toba bibit ikan sekian ratus ribu, itu bisa 1 bulan 2 bulan baru dibayar. Nah itulah kondisi masyarakat kita hari ini yang mungkin perlu perhatian ya dari semua stakeholder agar kembali bergairah kembali, pertanian bergairah kembali. Jadi kalau sawah yang berubah fungsi menjadi ladang sudah banyak, karena masalah pengairan betul. Sangat pelit. Kemudian sawah yang menjadi sawah liek namanya, tahu sawah liek Pak? Sawah liek ini sawah udah nggak dikerjain, udah jadi semak belukar itu. Semak belukar itu udah sangat banyak. Lahan tidak produktif lah kan. Lahan non produktif. Bayangin ke depan. Makanya akhirnya kita beli beras dari luar, bukan beras kita, padahal lahan kita sangat banyak. Tapi beras Bukit Tinggi ini enak loh.
beras kuri kusui. Kuri kusui. Nah, itu di Agam juga. Oh, Agam ya. Agam Iya. Bukit Tinggi itu berasnya. Paling mahal loh, paling mahal Ya, juga. paling mahal. Baik, ini sebenarnya mungkin semua pihak harus berusaha ya. Gitu. Betul. Dan Uni sebagai caleg nanti tentu akan memperjuangkan ini juga. Bagaimana? Insya Allah. Dulu di DPRD Kota Komisi 2. Komisi 2. Bicara tentang perekonomian. Perekonomian. Jadi memang ketahanan keluarga juga akan bicara tentang kesejahteraan keluarga kan. Nah, jadi salah satu ketahanan keluarga itu ketika keluarga itu mapan secara ekonomi. Iya. Ekonominya pas-pasan maksudnya. Iya. Pas perlu uang, pas duit ada. Itu tuh. Tapi dengan bicara tentang ini, korelasinya adalah, benang merahnya adalah banyak pelaku UMKM adalah wanita. Iya. Ya kan? Jadi untuk mengedukasi persoalan ekonomi yang tadi tergantung dengan tengkulak, tentu edukasinya kepada wanita, kan gitu kan? Ya banyak. Tentu pendekatan wanita sebenarnya. Maka disinilah pentingnya Bu Eva duduk di DPRD, kan gitu kan? Amin. Maka di Suara Podcast ya. Ya, jangan lupa kita dukung Bu Nurna Eva Karmila ya, nomor 1 dari Dapil 3 ya. Dapil 3 Bukit Tinggi dan Agam ya. Kita mudah-mudahan Ibu Eva akan membuat sejarah untuk PKS Sumatera Barat. Menjadi tokoh politik wanita pertama yang duduk di DPRD Provinsi Sumatera Barat nanti, insyaallah. Oke. Mungkin satu lagi masih ada waktu sedikit. Masih ada. Ya? Memang kita persilakan Bu Eva ngasih. Jadi sekarang Dunsana Podcast PKS kita sedang mendiri namanya Komunitas Penggerak Organik Sumatera Barat. Organik. Kenapa? Dari hasil kita bekerja udah lebih setahun, belum jadi caleg, itu sudah ke pesisir, ke Pasaman, ke Tanah Datar untuk mencoba untuk mensosialisasikan petani kita untuk kembali kepada organik. Nah, akhirnya bersatulah kita dalam satu wadah namanya Kompos, Komunitas Penggerak Organik Sumatera Barat. Nah, ini kita sangat butuh dukungan karena sangat berat untuk merubah mindset masyarakat. Rasa-rasanya sama dengan kita memindahkan agama kayak gitulah beratnya. Tapi memang udah saatnya para petani kita, pertanian kita harus hijrah ke organik ya? Karena mulai dari ada kejadian sawah yang baru keluar bulirnya, kemudian langsung runtuh. Kenapa? Layu. Karena kondisi tanah itu tidak ada lagi, tidak kebutuhan dari tanaman di tanah ini udah residu-residu dari pupuk-pupuk kita yang kimia itu tidak bisa diurai. Nah, betul. Jadi hari ini itulah yang sedang kita gaungkan juga. Itu selain dengan UMKM, kita juga fokus dengan bagaimana mensejahterakan petani kita, menyelamatkan lahan-lahan kita untuk kembali ke organik, dan kita ingin menghilangkan yang hari ini disosialisasikan atau apalah namanya oleh masyarakat, bahwa kalau kita pakai organik itu mahal, organik itu lama, organik itu akhirnya dijualnya harus mahal, siapa yang beli? Tapi kenyataannya organik itu lebih murah 30% dari biaya biasanya. Hasilnya lebih usia untuk hasilnya lebih cepat, lama panennya lebih lama, dan dijualnya kenapa harus lebih mahal? Karena dia lebih murah gitu kan. Nah, ini juga sedang kita gaungkan sekarang, mudah-mudahan ini nanti didukung. Alhamdulillah seperti kawan-kawan kita yang di DPRD sekarang provinsi sudah bisa menjadikan pokirnya berupa pupuk organik. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa ikut membuat, jadi tagline kita di pertanian ini petani sejahtera, Indonesia sejahtera. Ya, petani hebat, Indonesia sejahtera. Petani hebat, Indonesia sejahtera. Gitu. Baik, tepuk tangan dulu untuk Ibu Eva. Ini saya jujur mengatakan kalau Bu Eva ini adalah ya tidak caleg kaleng-kaleng, karena ternyata
apa yang diceritakan ke kita tidak hanya bicara tentang UMKM, tapi pertanian juga, ya kan? Menguasai juga beberapa sudah turun langsung ke masyarakat, kan gitu kan? Betul. Artinya saya pikir sangat layak untuk mewakili suara wanita di parlemen nanti, dan kalau dia ada di parlemen maka tentu akan menjadi jembatan komunikasi dengan para tokoh-tokoh UMKM yang rata-rata juga adalah ibu-ibu. Bu Eva, mungkin silakan sampaikan pesan khususnya untuk pemirsa kita. Alhamdulillah, terima kasih banyak Dunsana podcast PKS sudah mohon di-share, kemudian mohon kita majukan ini podcast PKS insya Allah, dan tentunya qadarullah kalau kita sebagai caleg tentu kerja kita menjemput takdir. Ya, kita kemana-mana menjemput takdir, ya kita melayakkan diri agar Allah memberikan keputusannya bahwa kita layak, dan kita tentunya suara rakyat inilah yang juga menentukan layakkah kita, kemudian berkenan, ya tentunya kita berharap berkenan masyarakat, para penonton Dunsana Podcast PKS men-sharekan ke teman-temannya bahwa ini loh ya caleg PKS ya, kalau rasanya layak untuk dijual, diinformasikan ya, dan tentunya kita berharap perempuan bisa milih perempuan dan laki-laki juga milih perempuan gitu maksudnya. Terima kasih. Baik, tepuk tangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian Dunsana Podcast ya, bincang kita dengan Ibu Nurna Eva Karmila ya, caleg PKS nomor 1 dari Dapil 3 Bukit Tinggi dan Agam. Dan mudah-mudahan kita berdoa bersama ya, beliau menjadi salah satu caleg PKS wanita pertama untuk Sumatera Barat dari PKS. Baik, demikian podcast kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri, kita tutup membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.